Bukun berkenan, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh iya. Terima kasih waktunya. Saya Kuntamani, biasa dipanggil oleh anak-anak dan juga guru-guru itu dipanggil Bukun gitu. Mbak Bukun. Saya sekarang ini diamanahi oleh Yayasan Wakaf Budaya untuk menjadi kepala sekolah sejak 12 tahun yang lalu kira-kira. 12 tahun yang lalu, Insya Allah. Sudah 3 kali periode. Pengalamannya pasti sangat banyak ya Bu ya? Ya, alhamdulillah kalau dihitung satu hari aja kita bisa dapat 5 pengalaman, apalagi kan 12 tahun. Iya, lalu sekali Bukun. Ya. Baik Bukun, pada kesempatan ini saya mau mencari Bukun tentang pengambilan keputusan. Untuk yang pertama mau niki Bukun, bagaimana selama ini Bukun mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral ya, istilah baru ya. Ya, paling yang saya pahami sebelum saya menyampaikan apa yang saya lakukan ya, mungkin bisa di cross check dengan Farida. Yang dilema etika itu berarti ketika kita menghadapi masalah itu kita mempunyai sebuah kayak kesulitan gitu ya. Jadi seperti dilema harus berbuat bagaimana gitu ya. Pada kasus-kasus yang seperti itu ya Bu ya, kita terkadang memang tidak bisa dikatakan langsung bisa cut gitu ya, langsung memutuskan harus begini harus begitu, enggak. Nah itu pada kasus-kasus yang seperti misalnya kemarin yang terjadi di kita, di satu sisi kita menetapkan peraturan harus lunas SPP pada bulan tertentu gitu ya, karena mau ada PTS atau mungkin PAS gitu. Nah, tapi di sisi lain ada misalnya orang tua yang memang belum bisa gitu ya, belum bisa menepati itu, sehingga ketika kita terapkan peraturan itu bisa jadi ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti PTS atau PAS gitu. Sebenarnya sih itu secara secara kondisi yang rugi mereka gitu ya, yang rugi karena tidak mengikuti PTS atau mungkin PAS gitu. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan itu bisa juga merugikan pihak sekolah dan gurunya, karena gurunya tidak bisa langsung melaporkan nilai keseluruhan siswa yang ada di kelasnya gitu. Jadi kemudian dengan hal-hal seperti itu kita juga jadi mempunyai pertimbangan lain ya. Kalau secara peraturan pertimbangannya kalau tidak lunas SPP berarti udah nggak ikut, udah selesai gitu ya. Tapi dengan kondisi begitu juga harus ada alternatif yang bisa bisa menyenangkan semua orang, baik guru maupun orang tua. Kalau dalam kasus seperti tadi, bagaimana Bukun menjalankan pengambilan keputusan? Mengambil keputusannya bagaimana Bukun? Apakah dengan berdiskusi dengan beberapa pihak atau pripun? Untuk kasus-kasus yang seperti itu biasanya kami mengumpulkan info data dari berbagai pihak yang terlibat ya. Ada yang pertama dari kalau seperti kasus SPP itu dari TU dulu ya, yang mengurusi tentang pembayaran, kemudian administrasi, kemudian yang lainnya juga yang pertama, kemudian yang kedua wali kelasnya. Wali kelas itu kami mintakan pendapatnya terkait dengan kondisi itu, kemudian yang akan beliau lakukan, yang akan beliau sarankan kepada kami apa, atau yang akan beliau katakan kepada kami tentang kondisi anak itu, kondisi keluarganya gitu ya. Itu juga akan menentukan bagaimana nanti kami bersikap. Kemudian yang selanjutnya kita juga berusaha untuk mengetahui kondisi
yang ada realnya ya. Artinya apa mungkin dia belum lunas karena ada kebutuhan lain yang mendesak, atau mungkin sesuatu yang memang sulit gitu ya, mungkin karena memang adanya uangnya cukup untuk kebutuhan yang lain yang yang memang urgen gitu ya. Maka hal-hal seperti itu, dan dari pihak-pihak yang mungkin berkenaan dengan kondisi itu kita upayakan untuk bisa kita mintakan sarannya, kita minta infonya, datanya gitu ya. Itu seperti itu. Siap Bu Kun. Berarti untuk SDIT Buna ini ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa diambil ketika mau memutuskan sebuah putusan gitu nih Bu Kun. Ya, dari tadi misalnya apa itu namanya kayak sumbang saran dari berbagai pihak gitu ya. Setelah itu memang kita melakukan yang pertama, ketika kita menetapkan aturan itu berarti kan ada latar belakangnya ya kenapa kita kok menetapkan peraturan harus lunas SPP gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat dari peraturannya ya. Kalau memang peraturannya itu dalam artian mendukung sebuah kondisi yang kondisi yang tepat gitu ya, kondisi yang diharapkan atau kondisi yang kondusif baik untuk pembelajaran maupun untuk pekerjaan kinerja guru dan lain sebagainya, maka kita tetapkan itu tidak bisa diganggu gugat gitu Pak saya. Yang pertama peraturannya, kemudian yang peraturan juga adanya kesepakatan dari orang tua untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh sekolah ya. Memang sejak awal, sejak masuk sekolah, sejak masuk di Bunaya ini, orang tua sudah membuat kontrak dengan kita untuk taat dengan peraturan kita gitu ya. Ini bukan sesuatu yang otoriter, enggak, cuma dulu memang kita tawarkan kondisinya. Misalnya di kami ada peraturan harus lunas SPP setiap tanggal 10 misalnya, paling lambat tanggal 10, atau mungkin pada kasus-kasus tertentu harus dibayarkan ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, ketika mereka kita sampaikan begitu, mereka ACC, mereka buat kontrak di atas kertas bermaterai gitu. Jadi memang sudah ada kesepakatan itu. Ya, itu dari uji tinjauan peraturan itu ya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita meng-cross check artinya kita tidak hanya sekedar menetapkan peraturannya harus begini gitu. Bapak kan udah sepakat, itu enggak juga. Kita juga harus cross check kondisi realnya bagaimana, dia itu kok bisa enggak bisa memenuhi peraturan, enggak bisa patuh pada peraturan itu. Kemudian yang setelah kita cross check, terus kita adakan juga semacam kayak audiensi ya, atau musyawarah dengan wali murid ya, dengan wali murid. Kalau misalnya kita hadapkan peraturannya begini, sedangkan misalnya Bapak Ibu tidak bisa menepati karena aturan anak satu sebab ya, sementara anaknya siswa itu harus mengikuti program sekolah pembelajaran. Kalau nggak ikut bisa jadi ada keterlambatan, dan juga segi psikologisnya psikologis anak itu bisa terganggu juga karena dia telat mengikuti gitu. Kita bicarakan dengan mereka ya, jadinya ada ada semacam usaha untuk mendekatkan kondisi yang ada dengan sebuah idealisme kita gitu. Baru kemudian setelah itu kita berusaha untuk membuat semacam kesepakatan atau penawaran yang bisa melegakan semuanya. Siap. Baik Bu Kun, berarti ini tetap ada prosedur ketika Bu Kun mau menetapkan sebuah putusan ya Bu. Siap. Menurut Bu Kun, selama ini yang Bu Kun anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang bagaimana Bu Kun? Khususnya untuk kasus-kasus dilema etika.
maksudnya yang paling efektif mungkin contoh menurut Bukun mungkin berdiskusi dengan pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut atau dengan pihak lain yang kompeten atau pripun Bukun? Ya, kalau saya sebenarnya alurnya tadi ya, langkah-langkahnya itu tidak terlalu ini sih, tidak terlalu jelimet gitu ya. Asalkan yang pertama pihak-pihak yang kita mintakan datanya, infonya, kemudian sarannya itu benar-benar jujur gitu ya. Artinya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ya, nggak mengada-ada, dan juga tidak menutupi. Itu bisa jadi setelah kita cross check ya, kemudian kita musyawarahkan, ada titik temu di situ. Nah, efektivitasnya itu ketika itu tadi semuanya mempunyai itikat baik ya, itikat baik untuk menyelesaikan masalah, untuk menjadikan mencari solusi yang benar-benar menyenangkan buat semua gitu. Oh, ini siap. Ini ada prosedur yang efektif ya Bu. Baik Bukun, kalau selama ini yang tantangan, jadi ketika Bukun menghadapi beberapa kasus D5 etika, yang menurut Bukun paling menantang itu kasus yang apa? Ya, banyak ya. Kadang kita tuh tadi saya bilang kejujuran itu ya. Oh, iya. Karena memang kita juga ya kadang menetapkan begini tuh terpikir yang lalu gitu, trauma masa lalu. Dulu kita menetapkan dia percaya banget sama orang tuanya, setelah itu kok dia beda gitu. Oh, begitu. Jadi memang Masya Allah, makanya beberapa kali ketika ada kasus-kasus begini kita hadapkan benar, misalnya ada orang tua yang tunggakannya misalnya 2 bulan gitu ya. 2 bulan, kalau misalnya ukuran sekarang 2 bulan itu 2 kali 350, 700.000 gitu ya. Kita juga kepikiran juga kalau misalnya orangnya agak susah gitu ya, bukan pegawai yang punya gaji yang langsung banyak gitu ya, maksudnya atau harian biasanya, atau mungkin kayak misalnya kayak yang jualan di pasar atau yang Gojek mengumpulkan uang segitu dalam satu waktu kan susah berat ya, gitu ya. Makanya kita menutup kemungkinan dia hanya bahasa kasarnya menyanggupi di depan kita, tapi ketika dalam pelunasannya ada kesulitan, akhirnya nggak lunas gitu ya. Itu kita bilangnya gini, kalau misalnya Bapak diharuskan membayar 750 kesulitan, kira-kira mau bayarnya model bagaimana gitu. Kita buat begitu, karena kita ya itu tantangannya masa lalu, kondisi yang dulu yang banyak yang enggak ini gitu ya. Dan kalau sepakati udah Bu, saya mau misalnya mengangsur sehari 50.000 kali berapa kali gitu ya, udah kita terima aja ya. Wah, soalnya kita juga nggak berharap menyusahkan orang lain ya, apalagi ini kalau wali murid itu udah kayak keluarga kita. Termasuk D5 etika ya Bu ya, susah. Oke, Bukun, apakah kalau Bukun ada ini jadwal tertentu atau ada penjadwalan ketika Bukun ingin memutuskan atau ketika ada masalah langsung diputuskan? Kita kalau ada kasus-kasus begini ya sifatnya instan ya. Artinya ketika ada kasus berarti secepat itu pula kita harus menyelesaikan gitu, nggak berlarut-larut. Bisa jadi paling lama ya sehari sampai 2 hari gitu harus selesai. Artinya biar kita juga bisa cepat cepat mengkondisikan ya, orang tua juga cepat langsung bisa bergerak bagaimana harus menyelesaikan masalah ini gitu. Gitu, siap Bukun. Baik Bukun, selanjutnya apakah ada faktor yang mempermudah atau membantu Bukun ketika mengambil keputusan? Ya itu tadi ya sikap yang jujur, kemudian aku sikap jujur dari orang-orang yang mungkin saya tanya
Iya, atau Bu. mungkin ketepatan saya menanya atau mencari narasumber gitu ya, siapa yang harus saya tanya, kondisinya realnya bagaimana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya sikap orang tua yang kooperatif dengan kita ya, mau bekerja sama dengan kita gitu. Insya Allah kalau misalnya kondisi-kondisi yang seperti itu bisa kita dapatkan ya, insya Allah masalahnya bisa cepat selesai ya. Mempermudah gitu ya Bu ya, lebih mudah. Baik Bu Gun. Ini untuk yang terakhir, dari tadi pengalaman bukunya disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Gun petik ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, paling tidak ketika kita ada pada dua kondisi ya, kondisi misalnya seperti tadi kita benar, dia juga kondisinya benar gitu ya, itu kita tidak bisa yang pertama itu tidak bisa memperturutkan harus tegak peraturannya gitu ya. Gitu, oh ya. Satu, tidak bisa menurutkan keinginan kita untuk menegakkan peraturan yang ada ya. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga dalam kehidupan kita harus memperhatikan segi-segi kemanusiaan ya. Ada rasa empati kita, ada rasa kemakluman kita, ada rasa mungkin simpati dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Dan juga yang utama itu kita mempunyai rasa saling menghargai ya, menghargai antara kita dengan wali murid atau mungkin dengan orang lain ya. Dan yang paling utama dari situ adalah kita sama-sama mempunyai positive thinking ya. Siap. Ya, artinya ketika orang tua wali murid itu tidak bisa mengikuti peraturan kita gitu ya, atau mungkin terpaksa tidak bisa itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan gitu, bukan karena kesengajaan. Insya Allah dengan perasaan positive thinking itu kita tetap bisa menjalin kerjasama, menjalin persaudaraan dengan orang tua yang lebih baik. Tidak ada kodenya orangnya kayak gitu ya. Gitu, siap, atau mungkin anggapan-anggapan yang bisa mengotori hati kita dan anak-anak nantinya gitu. Ini sangat inspiratif sekali Bu Gun untuk sharing pengalamannya ya. Yang paling kata kunci tadi yang saya juga ikut terpengaruh yaitu positive thinking ya Bu. Kita harus selalu positive thinking dengan siapapun. Siap Bu Gun. Kemanusiaan ya Bu. Bu Gun, terima kasih sekali atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita, calon CGP dan rekan-rekan yang lain. Jazakillah khairan kasih Bu Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lia sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancara berkaitan dengan tugas modul 3 yaitu pengambilan keputusan. Mungkin Bu Lia berkenan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ria Prastiani yang saat ini menjadi kepala sekolah PKIP Hidayah. Masih PKIP Hidayah Bu ya. Baik Bu Lia, saya mau menanyakan Bu, selama ini bagaimana Bu Lia mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau masuk ke kasus bujukan moral? Kalau kasus-kasus yang terkait dilema etika itu kan berarti yang memang kedua belah memang sangat dilema gitu ya, karena memang dari kedua belah sisi itu memang sama-sama benar gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memutuskan antara yang memang dari sisi kebajikannya gitu ya, yang terbanyak gitu. Kemudian kalau dari sisi kebajikan moral itu kan yang memang secara garis besar sudah diketahui bahwa satu mempertahankan satu benar dan satu salah. Untuk dilema etika yang benar versus benar itu ya. Dan kebajikan moral mungkin yang satu nilainya benar tapi yang satu salah gitu ya. Siap.
misalnya Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan sama-sama benar. Nah itu memang benar-benar yang membuat dilema gitu ya. Memang kedua belahnya benar, berarti kita intinya karena kita juga berbasis Islam gitu ya. Contohnya yang kita pilih yang memang benar-benar kemaslahatannya lebih banyak gitu ya. Karena memang semua kedua belah sisi benar gitu. Intinya yang nilai kebaikannya kemaslahatan lebih banyak gitu ya Bu ya. Siap. Langkah atau prosedur yang jenengan lakukan selama ini Bu ya? Kalau langkah prosedur itu biasanya pertimbangannya gitu ya. Saya bersama wakaf kemudian merumuskan gitu ya, mengidentifikasi permasalahan, lalu selanjutnya kami naikkan ke yayasan gitu untuk apakah memang benar keputusan yang kami ambil gitu ya, sebagai penguat untuk keputusan yang kami ambil. Oke, siap. Saya ulangi, berarti mengidentifikasi masalah, nanti diskusi dengan wakil-wakil gitu ya. Lanjut dinaikkan ke yayasan untuk sebagai penguat pengambilan keputusan itu ya. Oh ya, siap. Oke Bu. Berkaitan hal apa saja yang selama ini Bu Ria anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau efektifnya yang seperti apa? Ya segala suatu permasalahan yang memang dikomunikasikan dengan baik, dengan benar, kemudian ada kejujuran di dalamnya gitu ya, keterbukaan, insya Allah segala sesuatunya itu akan efektif. Oke, siap. Keterbukaan, terus ada jujur ya gitu ya, sama komunikasi yang baik. Insya Allah akan menjadi keefektifan dalam mengambil keputusan itu ya. Kemudian selanjutnya apa saja yang merupakan tantangan ketika Budia mau mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tentunya ini ya, apalagi bersinggungan ketika sekolah itu kan bersinggungan dengan masyarakat itu ya. Sekolah itu kan berpusat pendidikan yang kaitannya dengan sekolah, masyarakat gitu ya, dan wali murid dan masyarakat gitu ya. Kemudian ketika memang diambil itu yang terkait tadi tantangannya gitu ya. Nah, jadi yaitu ketika sekolah mempunyai prinsip, misalkan memang kami belum membuka sekolah yang inklusi gitu ya, yang memang mengkhususkan anak berkebutuhan khusus untuk bisa sekolah di sini gitu. Tapi kebutuhan masyarakat itu menghendaki bahwa putra atau putrinya itu untuk bersekolah di sini. Nah, gitu. Jadi kami komunikasikan dengan baik dengan wali murid terkait gitu ya. Ketika bahwa siap untuk masuk ke sekolah kami, berarti memang harus sesuai dengan siap dengan segala ketentuannya, seperti misalkan ABK itu kan harusnya ada shadow, karena kita memang belum sekolah inklusi ya. Siap gak dengan itu semua gitu, buat anaknya harus dipegang dengan guru yang memegang beberapa anak gitu ya, tidak penanganan khusus gitu ya. Dan kemudian ketika orang tua menyetujui dengan kondisi yang kita tawarkan, ya berarti atas dasar kesepakatan bersama gitu ya. Nah itu mungkin rasanya ya. Jadi berarti bisa dikatakan yang merupakan tantangan ketika mengambil keputusan itu ketika ada masalah yang bersinggungan dengan masyarakat atau warga sekitar itu ya. Tantangan tersendiri ya Bu ya. Oke Bu Ria, apakah Bu Ria memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Ya kalau jadwal tertentunya sih kita belum ada jadwal tertentu gitu. Cuma ketika ada permasalahan ya segera kami segera kami identifikasi, kemudian ya tentunya dengan pihak yang terkait, dan seperti tadi yang saya sampaikan, kita kuatkan dengan di yayasan gitu ya, apakah keputusan yang kami ambil itu sudah benar atau memang ada solusi lain. Oh siap.
intinya kalau untuk jadwal tidak ada yang tidak ada jadwal tertentu untuk penyelesaian. Bisa dikatakan begitu ada masalah langsung diselesaikan. Cuma dengan prosedur tadi tetap konsul ke yayasan gitu ya Bu ya. Siap, terima kasih. Ini Bu Dia, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya itu tentunya ketika memang kita di lembaga ada permasalahan, kemudian kami komunikasikan ke yang lebih tinggi gitu ya, dalam hal ini yayasan, ya tentunya di bagian yang memang terkait dari permasalahan tersebut, misalkan terkait kepegawaian ya kami konsulnya di bagian kepegawaian, dan terkait keuangan juga kami konsulnya di bagian keuangan. Bisa saya simpulkan berarti orang atau faktor yang mempermudah itu adalah pihak-pihak yayasan gitu, membantu kuliah, membantu menguatkan, membantu menguatkan ketika kuliah memutuskan, memberikan kebijakan gitu. Siap. Oke Bu Dia, ini yang terakhir dari semua hal yang saya sampaikan Bu Dia, pembelajaran apa yang dapat Bu Dia petik ketika Bu Dia mengambil keputusan dilema etika? Ya dulunya nih ya, dalam permasalahan itu kan memang harus kita lihat kadarnya, kemudian tingkat permasalahannya seperti apa, baru kita tentukan kebajikannya gitu ya, pertimbangan kebajikannya yang terbanyak itu yang memang memutuskan. Yang nanti akan membantu Bu Dia ketika mengambil keputusan